Apa kabar sahabat Dumai? Ketemu lagi dengan Hendra Surya. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mencari ide cerita untuk membuat karangan novel. Siapa yang tidak tersihir membaca novel Harry Potter karangan J.K. Rowling dan telah difilmkan dan mendunia. Begitu juga siapa yang tidak tergugah hatinya membaca novel True Story Laskar Pelangi karangan Andre Hirata yang kemudian difilmkan juga. Anda pun tentu akan terkesima melihat novel Harry Potter dan Laskar Pelangi mampu merubah kehidupan sang penulisnya. Ketenaran Harry Potter membuat J.K. Rowling yang tadinya dianggap penulis yang tak berkelas dan tidak diperhitungkan menjadi buah bibir seantero dunia. Bahkan Harry Potter mampu mengubah status ekonomi J.K. Rowling dan dari orang yang tidak mampu menjadi miliarder dolar. Begitu juga Laskar Pelangi yang mampu merubah Andre Hirata yang tadinya tak dikenal tapi sekarang menjadi pengarang terkemuka di Indonesia. Masih banyak lagi pengarang yang mempunyai kemampuan brilian seperti Arswendo Atmowiloto, pengarang Keluarga Cemara, Hilman Hariwijaya, pengarang Lupus, Ayu Utami, pengarang Saman, Dewi Lestari, pengarang Supernova, Ramania Runita, pengarang Eiffel, I'm in Love, dan lain-lain. Sungguh menyenangkan sekali jika mampu membuat karya seperti J.K. Rowling, Andre Hirata, maupun yang lainnya. Mungkin dalam hati kecil Anda ada juga keinginan untuk menjadi seperti J.K. Rowling atau Andre Hirata yang mampu membuat karya fiksi berkualitas, bukan? Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat karangan itu? Padahal banyak ide atau gagasan yang brilian selalu muncul berseliweran di benak pikiran, namun melintas atau terbuang percuma begitu saja. Bukankah begitu? Anda juga mengalami, Anda sudah sering memikirkan atau terlintas suatu ide tetapi hanya melintas begitu saja di benak pikiran Anda. Nah, ketika Anda melihat ada sebuah cerita yang beredar dan mirip dengan ide yang pernah Anda pikirkan, maka timbul perasaan yang menyesakkan dada sambil mengempaskan diri. Anda merasa kecolongan atau merasa ide Anda itu dirampas oleh orang lain. Itu terjadi sebab ketika Anda mau menuangkan ide cerita yang berseliweran di benak pikiran ke atas kertas atau menorehkan ke dalam komputer terasa sulit dan mengalami jalan buntu untuk mengembangkannya menjadi jalinan cerita yang utuh dan menarik. Mungkin Anda sering mempunyai ide cerita atau gagasan yang menarik untuk membuat sebuah karangan fiksi, namun mengalami kebingungan memikirkan dari mana memulai dan menyusun jalin cerita yang bermakna, bukan? Padahal untuk membuat karangan itu sebenarnya mudah sekali jika Anda mengorganisir pola berpikir dan tindakannya Anda secara tahap demi tahap untuk mewujudkan ide brilian itu menjadi sebuah karya tulis. Anda tak perlu bingung karena benar Anda sudah memiliki dasar-dasar teoritis kepenulisan yang Anda dapat dari sekolah atau dari buku lainnya, seperti pemahaman tentang pemilihan topik, tema, alinea, alur cerita, maupun kerangka karangan. Mungkin masalahnya Anda mengalami kesulitan ketika Anda ingin mempraktekkan dasar-dasar teoritis tersebut dalam langkah praktis kepenulisan. Nah, kini bagaimana mengembangkan ide cerita? Saya akan bercerita kepada Anda. Masalah ide cerita kadang cukup unik, sebab ide cerita terkadang datang dengan sendirinya atau sekonyong-konyong tanpa dipikirkan, tetapi kadang ketika keinginan menulis begitu kuat, malah pikiran kosong atau ide cerita sulit sekali dimunculkan. Kalau dipaksakan pun yang terjadi hanya kertas buram yang di hadapan penulis. Lantas bagaimana mencari ide cerita? Nah, ini kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini dapat Anda telusuri dari uraian berikut ini. Pertama, ide cerita bisa muncul dari diri sendiri atau sekeliling pengarang.
Anda tak perlu bingung bagaimana cara mendapatkan ide cerita, sebab salah satu sumber ide cerita bisa datang dari diri Anda sendiri. Di sini tergantung kejelian Anda menggali ide cerita dari diri sendiri. Caranya, Anda tinggal menggali ingatan Anda tentang pengalaman dan perjalanan hidup Anda sendiri. Tentu Anda pernah mengalami kejadian yang unik, aneh, lucu, atau mungkin kejadian peristiwa luar biasa yang tidak dapat Anda lupakan. Mungkin Anda ingat kejadian di sekolah dengan teman yang menyenangkan, ada teman yang menggelikan, mengharukan, menyedihkan, menyebalkan, dan pertengkaran dengan teman-teman. Atau ingatan-ingatan kejadian lain yang terjadi seputar Anda. Ini semua dapat menjadi sumber ide cerita menarik Anda. Tetapi ini tergantung kejadian Anda untuk meramu dan memanfaatkan pengalaman Anda itu menjadi ide cerita yang menarik. Contoh, novel Laskar Pelangi karangan Andai Rata ini sumber cerita novel Laskar Pelangi tak lain adalah pengalaman sekolah Andai Rata sendiri. Suka duka pengalaman hidup Andai Rata dan teman-temannya sendiri ketika masa sekolah dasar. Setelah menemukan ide cerita atau topik pendidikan ini, maka sang penulis Andai Rata mengembangkan tema cerita, yaitu kegigihan dalam menempuh perjuangan pendidikan. Perlu diperhatikan, pengertian tema memang dapat dibedakan dari dua segi, yaitu satu segi penggarapan atau proses penyusunan karangan. Segi kedua, dari segi hasil penggarapan atau karangan yang telah selesai dibuat. Pembuatan tema karangan dari segi penggarapan dimaksudkan untuk memberi kata kerja atau memberi arah penggarapan cerita agar memudahkan pengarang atau penulis mengembangkan ide ceritanya. Sementara pengertian tema dari segi hasil penggarapan adalah perumusan pesan atau suatu amanat utama yang akan disampaikan pengarang melalui karangan kepada pembaca. Nah, contoh lain, J.K. Rowling menemukan ide cerita Harry Potter karena terinspirasi ketika dia menunggu kereta api yang keberangkatan tertunda. Sementara nama Potter itu sendiri diambil dari nama temannya sewaktu tinggal di Winterbourne, pinggiran kota Bristol. J.K. Rowling begitu terkesan pada anak keluarga Potter yang suka bercanda. Dari kedua ingatan itu, Rowling meramunya menjadi ide cerita tentang sekolah sihir. Anda dapat melihat tema penggarapan dari novel Harry Potter, yaitu usaha untuk menghancurkan kekuatan penyihir hitam yang hendak menguasai dunia. Sementara segmen pasar yang dituju oleh J.K. Rowling adalah kelompok pembaca anak dan remaja. Anda pun dapat mengambil ide cerita dari hal-hal yang terjadi sekeliling Anda. Misalnya, bagaimana dengan tetangga Anda? Mungkin Anda mempunyai tetangga yang mempunyai karakter baik, dengki, pengiri, culas, pemarah, atau cuek atau ketidakpedulian. Juga bagaimana dengan keluarga Anda sendiri? Bagaimana teman-teman Anda? Pernahkah mereka mengalami suatu kejadian aneh, lucu, tragis, dan unik? Mungkin tante Anda seorang guru privat, tetangga Anda seorang penyanyi, atau sahabat Anda atlet balap sepeda. Pasti ada sesuatu yang bisa Anda gali menjadi ide cerita dari pengalaman mereka. Apabila Anda jeli menggali, pengalaman seorang tukang beca pun dapat Anda jadikan cerita. Misalnya tema suka duka seorang tukang beca yang jatuh cinta kepada salah satu pelanggannya. Nah, kemudian ketika Anda belum mau terbiasa untuk menulis, mungkin Anda dapat mengarang cerita dengan meminjam nama teman-teman atau orang-orang yang membuat Anda terkesan untuk dijadikan tokoh dalam cerita Anda. Dengan begitu Anda sudah mendapatkan karakter tokoh tanpa perlu menciptakan karakter baru. Nah, sumber ide cerita berikutnya yaitu dari inspirasi. Ide cerita dapat muncul terinspirasi pada suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat,
satu daerah, satu bangsa, atau suatu negara. Itu dapat terjadi tergantung bagaimana Anda mampu memaknai dan mengeksplorasi momentum-momentum yang pernah terjadi dalam masyarakat. Suatu daerah, satu bangsa maupun suatu negara menjadi sebuah ide cerita yang menarik. Contohnya, ide cerita novel Saman karangan Ayu Tami itu terinspirasi pada peristiwa gerakan mahasiswa menentang pemerintahan di akhir masa pemerintahan Orde Baru. Ayu Tami begitu jeli melihat situasi konflik yang terjadi pada saat itu. Kemudian dia menciptakan penokohan dan penambah unsur dramatikanya sehingga menciptakan cerita yang menarik dan membawa pesan-pesan baru. Anda pun dapat melihat ide cerita novel Cao Bao Kan karangan Remi Silado yang terinspirasi pada situasi sosial etnis menjelang akhir masa Hindia Belanda sampai revolusi kemerdekaan Indonesia. Remi Silado begitu terinspirasi melihat ketimpangan status sosial politik yang begitu tajam pada masa itu, sehingga dia menemukan ide cerita tentang perjuangan cinta sepasang anak manusia yang berbeda etnis. Begitu juga ide cerita novel remaja Cinta Sang Idola karangan Hendra Surya. Ini terinspirasi momentum yang lagi populer, yaitu reality show Indonesia Idol yang disiarkan stasiun TV RCTI. Hendra Surya begitu jeli melihat momentum Indonesia Idol sehingga dia menemukan ide cerita tentang cinta juara Indonesia Idol. Tema Cinta Sang Idola ini menceritakan tentang kegigihan Iksan, si anak Melayu yang ingin sukses meraih kekuatan cintanya kembali setelah dihina dan dipisahkan secara paksa dari kekasih yang bernama Tiara. Nah, yang berikutnya sumber ide bisa dari media massa. Anda pun dapat menemukan ide cerita dari media massa seperti koran, majalah, maupun buku. Media massa ini merupakan ladang cerita yang tidak ada habisnya. Berita-berita hangat yang ditampilkan di media massa dapat dijadikan momentum pengembangan ide cerita yang menarik. Namun ini semua sangat tergantung bagaimana Anda mau meramu dan memanfaatkan berbagai momentum berita yang ditampilkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Misalnya, berita politik dunia bisa menjadi basis cerita espionase atau konspirasi persaingan politik. Berita bisnis bisa Anda jadikan cerita drama. Kemudian dari berita nasional bisa Anda dapatkan cerita yang menarik seperti kasus Marsina, peristiwa lumpur Lapindo, pertikaian Poso, dan sebagainya. Begitu juga berita kriminalitas seperti Rian si penjagal, penganiayaan, atau pembunuhan anggota keluarga merupakan sumber cerita thriller, detektif, action, dan drama. Nah, setelah Anda menemukan ide cerita, maka yang berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah melakukan riset kekuatan cerita. Sebelum Anda melakukan penggarapan, Anda harus menyusun suatu riset kekuatan cerita yang ingin Anda garap. Setelah ide Anda dapat dan cerita mulai terbentuk, langkah berikut adalah mengkaji tentang cerita dan karakter. Pengkajian ini perlu untuk memudahkan Anda mengembangkan cerita dan kekuatan karakter cerita yang akan Anda tulis. Jika Anda membuat cerita fiksi, maka isi cerita Anda tentu rekaan, tetapi ada unsur-unsur dari cerita yang non-fiksi. Misalnya yang terkait dengan pekerjaan dan karakter. Cerita Anda akan mempunyai kekuatan cerita dan kredibilitas yang lebih tinggi bila pembaca dapat mengidentifikasi dengan kenyataan sehari-hari. Sebagai contoh, novel Cinta Sang Idola menceritakan tentang kisah cinta sang juara Indonesia Idol. Pertama, sang penulis harus mengetahui seluk-beluk hal-hal yang berkaitan dengan ajang Indonesia Idol yang diselenggarakan TV RCTI. Apa saja yang menjadi persyaratan untuk bisa ikut Indonesia Idol tersebut, apa saja yang diuji, bagaimana cara tesnya, tahapan yang perlu dilalui untuk mencapai final, dan sebagainya. Untuk mengembangkan dramatisasinya, sang penulis memberikan motivasi dan kondisi pada tokoh utama dan benturan-benturan atau rintangan yang dibentuk agar terlihat kekuatan karakter ceritanya. Sang penulis membuat tokoh dengan berbagai macam konflik,
Anda dapat lihat tokoh utama pria tersebut digambarkan sebagai orang yang tak mampu, tak dipandang, tak diperhitungkan karena kemiskinan dan tak disukai oleh orang tua kekasihnya. Namun dirinya mempunyai tekad yang kuat, bakat dan kemampuan dalam olah pakal. Sementara tokoh wanita digambarkan sebagai wanita yang patuh karena adat, tetapi jiwanya bergejolak untuk menemukan kekuatan cintanya. Contoh di atas memperlihatkan tahapan-tahapan. 1. Tahap pertama, bagaimana menemukan ide cerita dan tokoh utama cerita. Perlu Anda ingat, tokoh utama adalah jantung cerita atau roh cerita. Jika tokoh utama tidak disukai, maka cerita Anda menjadi tidak disukai pembaca. Jadi pastikan tokoh utama Anda memiliki karakter dan sifat-sifatnya mengagumkan. Setelah Anda memiliki ide cerita dan menentukan tokoh utama dalam cerita Anda, maka tahap kedua, Anda harus merumuskan apa yang diinginkan, didambakan, dan dicapai oleh tokoh utama cerita Anda. Dengan kata lain, menentukan apa masalah utama yang dihadapi dan yang menghalangi keinginan dan dambaan tokoh utama. Sebagai catatan, baik buruknya cerita Anda sangat tergantung pada tokoh utama. Maka dapat dibuat pernyataan yang sama benar bahwa menarik tidaknya tokoh utama tergantung pada masalah penting yang dihadapinya. Oleh karena itu, Anda harus membuat apa yang diinginkan dan didambakan tokoh utama juga menjadi yang dibutuhkan didambakan pembaca. Misalnya dalam novel Harry Potter, sang tokoh utama yaitu Harry Potter menginginkan mendapatkan piala Quidditch dan mengalahkan Lord Voldemort. Sementara pembaca pun menginginkan Harry Potter mendapatkan piala Quidditch dan mengalahkan Lord Voldemort, sehingga pembaca terpacu ingin tahu bagaimana cara Harry Potter mewujudkan keinginan dan dambaannya itu. Agar cerita Anda memiliki kekuatan cerita yang sangat kuat, maka Anda harus dapat menggambarkan keinginan dan dambaan tokoh utama dituangkan dalam bentuk kebutuhan internal dan eksternal. Kalau Anda lihat, Harry Potter berusaha mewujudkan kebutuhan eksternal dengan berusaha mendapatkan piala Quidditch dan mengalahkan Lord Voldemort. Sementara kebutuhan internal atau batin Harry Potter yaitu menginginkan harga diri dan popularitas. Kemudian secara lebih mendalam, keinginan Harry Potter ingin sukses mendapatkan piala dan mengalahkan Voldemort adalah untuk mendapatkan keluarga, komunitas, dan cinta. Keinginan dan dambaan tokoh utama itu bisa berubah sepanjang cerita, namun perlu Anda ingat, keinginan dan dambaan tokoh utama merupakan faktor yang utama yang menarik perhatian pembaca, sehingga hal tersebut terlihat dan dinyatakan dan jelas dari awal cerita. Perubahan keinginan dan dambaan tokoh utama dalam cerita, maka Anda harus membuat pembaca mengetahui apa keinginan dan dambaan baru tersebut. Nah, tahap selanjutnya, tahap ketiga, Anda harus menentukan siapa atau apa yang menghalangi tokoh utama mendapatkan apa yang diinginkannya. Di sini Anda harus menentukan siapa atau apa saja yang terlihat sebagai wujud antagonis atau tokoh jahat. Siapa atau apa yang jelas-jelas merupakan antagonis. Sebab bagus tidaknya cerita Anda ditentukan oleh tokoh jahat dan munculnya berbagai rintangan berat di sepanjang perjalanan tokoh utama. Sebagai penulis, Anda tidak boleh berbaik hati dan membuat hidup tokoh utama atau protagonis itu serba gampang. Melainkan Anda harus mengisi kehidupan tokoh utama dengan banyak penderitaan, konflik, dan rintangan. Riset berikutnya adalah tahap keempat. Anda menentukan bagaimana pada akhir tokoh utama cerita Anda berhasil mencapai apa yang dicita-citakan dengan cara yang luar biasa, menarik, dan unik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita harus selalu segar dan tak terduga. Anda harus dapat membuat kejutan. Anda harus dapat menggiring dan membuat pembaca berpikir dan menduga apa yang akan terjadi. Tetapi Anda dapat membuat pembaca terkecoh, tebakannya meleset. Selanjutnya, tahap yang kelima,
Anda harus menentukan siapa yang menceritakan cerita Anda. Tahap yang kelima, Anda harus menentukan siapa yang menceritakan cerita Anda, atau menentukan kedudukan keterlibatan Anda sebagai penulis dalam cerita sebagai siapa. Apakah Anda menjadi orang pertama, tokoh utama dalam cerita yang Anda tuturkan, atau sebagai pihak ketiga yang menuturkan cerita Anda tanpa melibatkan diri dalam cerita. Nah, kalau Anda memposisikan diri sebagai orang pertama dalam cerita, maka Anda menggunakan gaya bahasa aku dan sudut pandang aku sebagai tokoh yang bertutur dalam menceritakan cerita yang Anda bangun. Sementara jika Anda menempatkan posisi sebagai orang ketiga dalam bertutur, maka Anda bertutur seolah-olah Anda melihat kejadian secara detail dalam cerita, atau Anda dapat melongok isi kepala para tokoh cerita tetapi tidak terlibat dalam cerita. Nah, kemudian tahap keenam, Anda menentukan bagaimana tokoh utama dan tokoh-tokoh dalam cerita Anda mengalami perubahan sepanjang cerita. Agar cerita Anda memiliki kekuatan cerita yang menarik, maka Anda harus memiliki tokoh utama yang mengalami jalan hidup yang berliku-liku dan berubah-ubah, agar pembaca dapat larut dan menikmati perjuangan hidup yang berliku-liku ini bersama tokoh utama. Atau pembaca seolah-olah merasa dirinya terlibat konflik dalam cerita. Untuk itu, Anda harus jeli membuat tahapan-tahapan perubahan. Anda harus jeli membuat tahapan-tahapan perubahan tokoh utama dan tokoh pendukung lainnya agar alur cerita yang dibuat menarik, seperti di mana menempatkan dan bagaimana klimaks yang terjadi, dan mengatur anti klimaks cerita Anda. Cerita tanpa adanya perubahan atau bersifat datar maka akan menjemukan pembaca. Ingat, cerita tanpa adanya perubahan atau bersifat datar maka akan menjemukan pembaca, sehingga minat pembaca akan hilang. Namun yang perlu Anda ingat, perubahan yang terjadi harus dibuat tahapan-tahapan. Namun yang perlu Anda ingat, perubahan yang terjadi harus dibuat tahapan-tahapan logis secara berangsur-angsur, sehingga tampak nyata dan bisa dibenarkan agar menimbulkan kesan yang mendalam. Nah, yang terakhir, tahap ketujuh, Anda harus mengungkapkan pesan tersirat yang akan Anda sampaikan dengan mengakhiri cerita seperti Anda buat. Cerita tentu diarahkan dan digerakkan oleh tema cerita. Oleh karena itu, pesan tersirat yang ingin Anda sampaikan itu dapat Anda perlihatkan melalui peristiwa, tokoh-tokoh, dialog, narasi cerita, dan sebagainya. Untuk menyampaikan makna tersirat yang lebih mendalam atau khusus, dapat Anda gunakan bahasa-bahasa simbol dalam peristiwa, dialog, atau naratif cerita. Pada akhirnya, tema cerita yang Anda sajikan sangat ditentukan oleh cara Anda mengakhiri cerita. Klimaks dan penutup akan menentukan pernyataan tematik cerita atau pesan tersirat dari cerita yang Anda buat. Oleh karena itu, perlu Anda perhatikan cara Anda mengakhiri cerita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda sampaikan? Nah, ingat, Anda perlu perhatikan cara Anda mengakhiri cerita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan sesungguhnya? Sebagai catatan, dalam mengembangkan ide cerita, maka Anda harus dapat menemukan tema baru yang menarik, unik, dan mempunyai keunggulan yang khas berbeda dari karya-karya yang sudah ada. Salah satu persyaratan yang ditentukan oleh penerbit adalah pemilihan tema. Hanya karya yang memiliki tema menarik atau tema baru saja yang diterima oleh penerbit. Demikianlah Sobat Dumai tentang pembahasan kita cara mengembangkan ide cerita. Jangan lupa subscribe
dan ikuti kembali tema-tema berikutnya, bagaimana mengembangkan tema, membuat novelty lab, dan menyunting cerita. Sekian, terima kasih.